secara kesimpulan adalah manusia seperti ini percuma dinasihati, ya. Kalau dalam pengertiannya, orang-orang yang memberi nasihat supaya jangan membuat kerusakan, lantas orang-orang ini mengakui bahwa mereka sudah berbuat baik. Ini sih pendalaman dari yang sebelumnya, mereka bohong lagi, ya. Jadi gak berguna juga dinasihati. Maka ada tanda-tanda orang yang memang sudah sangat keras diberi Allah penyakit di dalam dadanya, memang udah munafik, kelihatan dari bahasa tubuhnya, maka kita tidaklah memberi nasihat terlalu banyak, sekedar aja boleh, ya. Nah, tapi kalau memang sudah sangat parah, ya udah kita diamkan aja, karena percuma. Pasti mereka akan ngeles kalau bahasa duniawinya. Kami udah buat baik kok, gitu kira-kira, ya. Jadi diberi nasihat, gak diberi nasihat sama, mereka akan berkata-kata manis dan menyatakan bahwa kami sudah berbuat baik. Itu ayat yang ke-11 surah Al-Baqarah. Di ayat ke-12-nya kesimpulannya adalah Allah menegaskan, memperjelas bahwa sungguh mereka lah yang sebenarnya berbuat dosa, ya. Artinya ciri khas mereka itu memang berbuat kerusakan, meskipun mereka mengaku bahwa mereka tidak berbuat kerusakan. Udah kita kesini nasihatkan, yang gini-gini, ya. Tapi mereka bilang bahwa mereka nggak berbuat seperti itu, ya. Padahal jelas Allah mempertegas di sini ayat ke-12 bahwa mereka lah yang sebenarnya berbuat kerusakan. Lantas di ayat ke-13 sama, ini juga memperkuat di ayat ke-11, ayat ke-11 bahwa kalaupun kita suruh mereka beriman, ya, mereka itu remeh secara bahasa tubuh. Artinya kalam-kalamnya bagus, oh iya, iya, padahal tidak. Ini yang diceritakan sama surah Al-Baqarah 8b20 ini orang kebanyakan nih, dan kita sangat mudah menemukannya, sangat. Maka berhati-hatilah kita, karena ini adalah golongan manusia paling banyak dan kita sangat mudah menemukannya di sekitar kita. Bukan artinya kita berburuk sangka, enggak, tapi ini membuat kita, menyadarkan kita untuk terhindar atau menghindari lalai, ya. Karena kalau kita lalai, malah kita yang masuk ke dalam golongan ini. Ya, nanti kita akan bahas lebih dalam mengenai rasa, ya, rasa beriman. Baik, tadi sampai 13 sudah, ya. Ya, sekarang lanjutkan Bang ya, 14, 15, 16. Ya, 14. Iya. Wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna wa halau ila sayatihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun ulaika allazina astara'u dalalata bilhuda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. 14, 15, 16. Maka di Rabu malam Kamis turunlah kewajiban abang datang ke rumah ini belajar Al-Quran minimal 3 ayat, ya. Jadi kalau nggak ada bahasan khusus, 3 ayat kayaknya dikit bisa, ya kan. Jadi panjang pendeknya juga masih sangat banyak yang harus diperbaiki. Nggak nampak. Iya. Jadi nanti dibaca setiap Rabu malam
pas sumpuk yang pas ketemu Qurannya duluan, baru nanti masuk kalau ada bahasan yang perulangan silakan. Baik, di 14, 15, 16 ini juga sudah dibuat kesimpulannya bahwa mereka itu munafik, pendusta, tidak bisa dipercaya. Itu yang ada di dalam ayat ke-14. Izal laqul ladzina amanu qalu amanna wa iza khalau ila sayatinihim. Kalau dalam artinya disebutkan di sini bahwa ketika orang-orang tadi, orang yang sebagian besar tadi, manusia yang sebagian besar tadi berjumpa dengan orang yang beriman, ya, mereka bilang, kami udah beriman, kami beriman juga loh, kira-kira gitu ya. Tapi jika mereka kembali ke kawan-kawan mereka yang setan, ingat bahwa pembahasan setan adalah jubahnya iblis yang dia bagi-bagi ke jin dan manusia, ya. Jadi ketika mereka ketemu dengan setan-setan lainnya yang sejenis mereka, nah, mereka bilang, kami ngejein aja loh, kami sama kayak kalian, mabuk-mabuk, berjudi, kan? Sama kami gitu kira-kira ya. Nah, jadi kalau ketemu mereka tuh kami ngejek-ngejek mereka aja. Gitulah di surah ayat ke-14 itu ya. Nah, kalau secara kesimpulan itu bahwa mereka itu munafik, tidak sesuai kata-kata dengan apa yang sebenarnya, pendusta, dan tidak bisa dipercaya. Ini perdalaman dari surah Al-Ma'un ya. Al-Ma'un itu para ahli agama, mereka dapat siksa yang paling keras. Kalau ini anggota-anggotanya, siksanya juga keras, sama-sama mengerikan juga, cuma lebih mengerikan ahli agama ya. Di ayat ke-15 Allah, secara kesimpulannya ya, Allah akan menghinakan mereka dan dibiarkan sesat ya. Perhatikan bagaimana pengertiannya di sini. Dimana di sini Allah bilang bahwa sebenarnya Allah lah yang mengolok mereka, membiarkan mereka sebenarnya, membiarkan mereka seperti itu, ya. Dan Allah biarkan mereka dalam kesesatan mereka. Jadi Allah biarkan. Jadi kesimpulannya adalah Allah akan menghinakan mereka dan dibiarkan sesat hingga kiamat. Ya. Sedangkan di ayat 16, perhatikan artinya. Mereka itu adalah membeli kesesatan. Nah, ini bahasanya lucu ya kan? Membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk. Apa artinya? Artinya manusia itu pada dasarnya sudah Allah beri petunjuk. Ada ratusan, ribuan, bahkan miliaran khatir yang masuk ke dalam dada manusia. Itulah petunjuk. Bahkan setiap detiknya ada petunjuk paling ringan, yaitu yang dikirim oleh malaikat dan diterima manusia melalui mimpi. Dan itu terus-terusan. Allah Maha Adil, Allah beri terus petunjuk-petunjuk tadi ya. Maka kalau ada orang bilang bahwa Allah nggak beri petunjuk, Allah memberi petunjuk terus-terusan ya, dia tidak ada. Maka di sini disebutkan bahwa orang-orang tadi, manusia yang paling banyak, golongan manusia paling banyak yang munafik tadi itu, mereka tidak menyadari bahwa petunjuk Allah sudah datang terus-menerus. Mereka lebih memilih kesesatan, lebih memilih berteman dengan setan-setan tadi. Nah, karena orang-orang yang kebanyakan ini, manusia yang kebanyakan ini yang disebut sebagai munafik, itu sifatnya materialistis. Makanya disebut di situ perdagangan, ya. Disebut sebagai perdagangan. Karena tahunya untung rugi kan gitu. Nah, itu manusia kebanyakan yang disebut munafik, yang kita mudah menjumpainya. Ujung-ujungnya materialistis, dapat pahala, dihapus dosa. Nah, itulah rasa beriman. Hati-hati kalau kita hanya duduk di rasa beriman, ya kerja kita ngejar-ngejar pahala. Kita nggak mengenali siapa yang kasih pahala. Ya, itu yang di ayat ke-16. Tadi sampai 16 ya? Ya, 16. Betul. Iya, oke lanjut, Mr. Nono. 17 itu. Iya. 17. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات
zulumatillah. في ظلمات لا يبصرون. Itu ada tasdidnya, fi zulumatil la yubsirun. في ظلمات لا يبصرون. Ya. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. Habiskan aja sampai 20. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Yang satu lagi. يكاد البرق يخطف Kenapa? أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. صدق الله. Baik, jadi nanti Ustadz Khair Rabu malam Kamis itu jadi aktivitas awal untuk ketemu ya. Siapa yang memang ada kesempatan ketemu minimal 3 ayat dibaca, perbaiki panjang pendeknya. Maka yang kemarin pernah aku sampaikan ada Al-Quran dibeli aja yang memang agak besar. Kalaupun ada yang besar itulah dipakai ya. Ini besar nih. Iya. Cuman lantaran awak ngantuk-ngantuk ya, ya agak kabur. Ya kita bahas ya untuk ayat ke-17 ini bahwa